Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa kami, sabdamu adalah pelita, penuntun langkah kami, dan obor penyuluh jalan kami. Kami ingin membaca dan merenungkan sabdamu. Bersabdalah ya Tuhan, hamba-Mu mendengarkan. Penuhilah hati kami dengan sabdamu. Sabdamu adalah kebenaran. Bersihkanlah pikiran kami dari keinginan yang menyesatkan. Bukalah diri kami agar dapat mendengarkan sabdamu. Amin. Sekali peristiwa, Yesus pergi ke Kapernaum, sebuah kota di Galilea. Di situ ia mengajar pada hari-hari Sabat. Orang-orang takjub mendengar pengajarannya, sebab perkataannya penuh kuasa. Di dalam rumah ibadat itu ada seorang yang kerasukan setan, dan ia berteriak dengan suara keras, "Hai engkau Yesus orang Nazaret, apa urusanmu dengan kami? Engkau datang hendak membinasakan kami. Aku tahu siapa engkau, yang kudus dari Allah." Tetapi Yesus menghardiknya, katanya, "Diam, keluarlah daripadanya." Dan setan itu pun menghempaskan orang itu ke tengah-tengah orang banyak, lalu keluar daripadanya, dan sama sekali tidak menyakitinya. Dan semua orang takjub, lalu berkata seorang kepada yang lain, katanya, "Alangkah hebatnya perkataan ini, sebab dengan penuh wibawa dan kuasa ia memberi perintah kepada roh-roh jahat, dan mereka pun keluar." Dan tersebarlah berita tentang dia kemana-mana di daerah itu. Demikianlah Injil Tuhan. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, dalam kehidupan kita sehari-hari, seringkali kita berjumpa dengan sesama kita yang sakit, lemah, terabaikan, dan tersingkirkan. Kerap kali kita berpikir juga bahwa kehadiran mereka di tengah-tengah kita menjadi beban tersendiri bagi kita maupun kehidupan keluarga kita. Namun di balik sikap individualisme yang ditampilkan ini, ada juga beberapa orang yang menaruh hati dan perhatian mereka bagi saudara-saudari kita yang lemah dan disingkirkan. Saudara-saudariku yang terkasih, dalam bacaan Injil hari ini yang diambil dari penginjil Lukas bab 3 ayat 31 sampai 37, dikisahkan kepada kita mengenai belas kasih Yesus bagi orang yang kerasukan setan. Yesus merasa prihatin terhadap mereka yang dirasuki setan. Dengan kuasa ilahinya, dia berani menyuruh setan-setan itu keluar dari mereka. Tindakan Yesus ini serentak mengingatkan kepada orang-orang yang hadir di dalam rumah ibadat bahwa dialah Putra Allah. Dan dengan kuasa serta kewibawaannya, ia berani menyembuhkan, bahkan menyelamatkan nyawa orang dari kuasa kegelapan atau setan. Saudara-saudariku yang terkasih, tindakan Yesus mengusir setan itu bukan semata-mata mau menunjukkan kehebatannya, melainkan karena belas kasihnya kepada mereka yang dirasuki setan. Dengan cinta dan belas kasihnya,
Dia berani menyelamatkan orang-orang yang mengalami keterbatasan hidup karena dilanda penyakit yang mematikan atau memisahkan mereka dari cinta Allah. Berkat cinta dan kebaikannya, Yesus sendiri hadir dan memberikan harapan hidup baru bagi orang yang menderita akibat penyakit yang mematikan. Jika dilihat dari sudut pandang manusia, tindakan Yesus mengusir setan, bahkan berbicara dengan roh jahat, itu merupakan sesuatu yang tidak mungkin bagi manusia. Namun disinilah Yesus menunjukkan kepada kita bahwa melalui sabda dan tindakannya, Dia mampu menyelamatkan mereka dari kuasa kegelapan. Saudaraku-saudariku yang terkasih, dalam kehidupan kita sehari-hari, kerap kita abaikan sesama kita yang lemah dan terpinggirkan. Bahkan kita berusaha untuk membangun tembok pemisah dengan mereka yang berkekurangan. Melalui bacaan Injil hari ini, kita diingatkan untuk senantiasa membuka diri dan menerima sesama kita apa adanya. Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, marilah kita bertanya diri, apakah kita senantiasa terbuka terhadap sesama kita yang menderita? Apakah kita peka dan segera memberi bantuan terhadap sesama kita yang berkekurangan? Atau justru kita semakin membangun tembok keangkuhan dalam diri kita? Semoga melalui bacaan Injil hari ini kita dimampukan untuk senantiasa membuka diri terhadap sesama kita yang berkekurangan. Selamat merenungkan. Allah Bapa yang Maha Kasih, mampukanlah kami agar senantiasa membuka diri terhadap sesama kami yang lemah dan terpinggirkan. Semoga dengan kasih-Mu kami dituntun untuk hidup dalam kasih dan kemuliaan-Mu. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Doa Santo Yusuf. Salam penjaga Sang Penebus, suami perawan Maria yang terberkati. Kepadamu Allah mempercayakan putra tunggalnya. Kepadamu Maria menaruh kepercayaannya. Bersama denganmu Yesus menjadi manusia. O Yusuf yang terberkati, perlihatkanlah dirimu sebagai seorang bapa juga bagi kami, dan bimbinglah kami di sepanjang perjalanan hidup. Perolehkanlah bagi kami rahmat, belas kasih, dan keberanian, dan lindungilah kami dari segala yang jahat. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam percobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat,
Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala masa. Amin. Terima kasih sudah menyaksikan renungan hari ini. Jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan tombol loncengnya agar Anda yang pertama mendapatkan notifikasi updatean renungan harian dari Komsos Keuskupan Padang. Dan bagikan ke sosial media agar saudara-saudara kita dapat mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan.